Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Amartya Pratiwi, Stambuk 2018-30223 dari kelompok 1. Dalam video ini saya akan membahas tentang bab 7, yaitu pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Ikhtisar konsep pengendalian. Pengendalian internal atau internal control adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian berikut telah dicapai. Fungsi pengendalian internal. Pertama, pengendalian preventif atau preventive control. Kedua, pengendalian detektif atau detective control. Ketiga, pengendalian korektif atau corrective control. Pertama, pengendalian preventif, yaitu pengendalian yang mencegah masalah sebelum timbul. Contohnya, merekrut personel berkualifikasi, memisahkan tugas pegawai, dan mengendalikan akses fisik atas aset dan informasi. Kedua, pengendalian detektif, yaitu pengendalian yang didesain untuk menemukan masalah pengendalian yang tidak terelakkan. Contohnya, menduplikasi pengecekan kalkulasi dan menyiapkan rekonsiliasi bank serta neraca saldo bulanan. Ketiga, pengendalian korektif, yaitu pengendalian yang mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memperbaiki dan memulihkan dari kesalahan yang dihasilkan. Contohnya, menjaga salinan backup pada file, perbaikan kesalahan entry data, dan pengumpulan ulang transaksi-transaksi untuk pemrosesan selanjutnya. Kemudian, kategori pengendalian internal. Pertama, pengendalian umum atau general control. Kedua, pengendalian aplikasi atau application control. Pertama, pengendalian umum, yaitu pengendalian yang didesain untuk memastikan sistem informasi organisasi serta pengendalian lingkungan stabil dan dikelola dengan baik. Kedua, pengendalian aplikasi atau application control, yaitu pengendalian yang mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan transaksi dan penipuan dalam program aplikasi. Kemudian, kerangka pengendalian. Pertama, kerangka COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology, yaitu sebuah kerangka keamanan dan pengendalian yang memungkinkan pertama manajemen untuk membuat tolak ukur praktik-praktik keamanan dan pengendalian lingkungan TI. Kedua, para pengguna layanan TI dijamin dengan adanya keamanan dan pengendalian yang memadai. Ketiga, para auditor memperkuat opini pengendalian internal dan mempertimbangkan masalah keamanan TI dan pengendalian yang dilakukan. Kedua, kerangka pengendalian internal COSO atau Commit of Sponsoring Organization. Dan ketiga, kerangka manajemen risiko perusahaan COSO, yaitu sebuah kerangka COSO yang memperbaiki proses manajemen risiko dan memperluas pengendalian internal COSO. Kemudian, lingkungan internal. Lingkungan internal atau internal environment atau budaya perusahaan memengaruhi cara organisasi menetapkan strategi dan tujuannya, membuat struktur aktivitas bisnis dan mengidentifikasi, menilai, serta merespons risiko. Lingkungan internal mencakup filosofi manajemen, biaya pengoperasian, selera risiko, kemudian komitmen terhadap integritas, nilai-nilai etis, kompetensi, kemudian pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi, standar-standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten, struktur organisasi, pengaruh eksternal, dan metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. Kemudian, penetapan tujuan. Pertama, tujuan strategis, yaitu tujuan tingkat tinggi yang disejajarkan dan mendukung misi perusahaan serta menciptakan nilai pemegang saham. Kedua, tujuan operasi, yaitu tujuan yang berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan, serta menentukan cara mengalokasikan sumber daya. Ketiga, tujuan
kepatuhan, yaitu tujuan yang membantu memastikan ketelitian, kelengkapan, dan keterandalan laporan perusahaan, meningkatkan pembuatan keputusan, dan mengawasi aktivitas serta kinerja perusahaan. Dan terakhir, tujuan pelaporan, yaitu tujuan yang membantu perusahaan mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian, identifikasi kejadian. Kejadian atau event sebagai sebuah insiden atau peristiwa yang berasal dari sumber-sumber internal atau eksternal yang memengaruhi implementasi strategi atau pencapaian tujuan. Penilaian risiko dan respons risiko. Pertama, memperkirakan kemungkinan dan dampak. Kedua, mengidentifikasi pengendalian. Ketiga, memperkirakan biaya dan manfaat. Keempat, menentukan efektivitas biaya atau manfaat. Dan kelima, mengimplementasikan pengendalian atau menerima, membagi, atau menghindari risiko. Kemudian, aktivitas pengendalian. Manajemen harus memastikan bahwa pertama, pengendalian dipilih dan dikembangkan untuk membantu mengurangi risiko hingga level yang dapat diterima. Kedua, pengendalian umum yang sesuai dipilih dan dikembangkan melalui teknologi. Ketiga, aktivitas pengendalian diimplementasikan dan dijalankan sesuai dengan kebijaksanaan dan prosedur perusahaan yang telah ditentukan. Kemudian, prosedur pengendalian dilakukan dalam kategori-kategori berikut. Pertama, otoritas transaksi dan aktivitas yang layak. Kedua, pemisahan tugas. Ketiga, pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi atau perolehan. Keempat, mengubah pengendalian manajemen. Kelima, mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan. Keenam, pengamanan aset, catatan, dan data. Ketujuh, pengecekan kinerja yang independen. Kemudian, prinsip informasi dan komunikasi. Kerangka IC yang diperbarui memerinci bahwa 3 prinsip berikut berlaku di dalam proses informasi dan komunikasi. Pertama, mendapatkan atau menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas tinggi untuk mendukung pengendalian internal. Kedua, mengomunikasikan informasi secara internal termasuk tujuan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mendukung komponen-komponen lain dari pengendalian internal. Kemudian, mengomunikasikan hal-hal pengendalian internal yang relevan kepada pihak-pihak eksternal. Kemudian, metode utama pengawasan kinerja. Metode-metode utama dalam pengawasan kinerja dibahas pada bagian pertama, menjalankan evaluasi pengendalian internal. Kedua, implementasi pengawasan yang efektif. Ketiga, menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Keempat, mengawasi aktivitas sistem, melacak perangkat lunak dan perangkat bergerak yang dibeli, menjalankan audit berskala, memperkerjakan petugas keamanan komputer, menyewa spesialis forensik, memasang perangkat lunak detektif penipuan, dan mengimplementasikan hotline penipuan. Itulah tadi pembahasan bab 7 dalam video ini. Bila ada kesalahan kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.